tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siapkan cut dengan perjalanan Wang Lin? Goilah, gak usah lama-lama lagi, kita mulai perjalanannya. Cerita dikanjut di mana di episode sebelumnya Cihu berbalik melawan Wang Lin mengingat statusnya sebagai Master Sekte Junior dari Sekte Iblis Raksasa. Pilar-pilar formasi telah terbentuk dan siap menahan pergerakan dari Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, menatap Cihu dan menyampaikan bahwa hutang budi mereka di alam surgawi kini impas. Cihu hanya bisa membenarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Wang Lin. Sementara itu Wang Lin segera menantang formasi pilar surgawi yang terdiri dari 12 pilar hitam yang mengepungnya. Dengan keyakinan Wang Lin menyerang salah satu pilar, menghancurkannya meskipun tangannya terluka. Wang Lin terus menyerang pilar-pilar berikutnya. Setiap pukulan disertai tawa dan darah di tangannya. Wang Lin menghancurkan pilar demi pilar hingga pilar ke-8 dengan tubuhnya yang mulai retak dan 3 bintang di dahinya mulai meredup dengan cepat. Lantunan mantra klan iblis raksasa juga semakin keras dan tubuh mereka mulai bergerak mengikuti irama. Cihu menunjukkan ketidakpercayaan karena Wang Lin mampu menahan 8 pilar hanya dengan tubuhnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur mereka kesulitan untuk melakukannya tanpa adanya mantra. Sementara itu Wang Lin kembali bergerak cepat menghancurkan 3 pilar berikutnya. Saat pilar terakhir tiba, tubuh Wang Lin tiba-tiba membesar hingga lebih dari 100 kaki. Pilar hitam itu menghantam dadanya dan hancur, namun Wang Lin tidak terluka. Raungannya menghancurkan seluruh formasi pilar surgawi, menunjukkan kekuatan puncak Dewa Kuno Bintang 3. Wang Lin menyatakan bahwa hutang mereka kini benar-benar lunas. Dengan jari raksasanya, ia menunjuk ke langit dan untaian gas abu-abu menyegel seluruh anggota klan iblis raksasa. Gas ini seketika membatasi kultivasi mereka berada di bawah tahap formasi inti. Kecuali atas persetujuan Wang Lin, mereka tidak akan bisa meningkatkan kekuatan. Tindakan ini merupakan hukuman atas perbuatan mereka. Wang Lin dengan gabungan klon tubuh asli, kultivasi tahap akhir formasi jiwa, dan kekuatan Dewa Kuno Bintang 3 menjadi sosok yang sangat kuat. Ia sengaja menunjukkan kekuatannya ini untuk menghindari dimanfaatkan, terutama oleh Zhu Kezi setelah menyadari adanya konspirasi terkait penyelamatan Liu Mei. Wang Lin yang tidak ingin menjadi bidak berencana meninggalkan Suzaku menuju planet Tianyun setelah mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Ia kemudian berteriak memanggil leluhur klan iblis raksasa untuk menampakkan dirinya. Sementara itu di sisi lain, Cihu sendiri terluka parah akibat serangan balik formasi yang hancur. Di kediaman klan iblis raksasa ini juga terlihat seorang wanita berpakaian ungu mengamati Wang Lin dengan tatapan misterius. Ia sedikit tersenyum dan bergumam mengakui kekuatan Wang Lin yang sesungguhnya yang selama ini ia sembunyikan. Suara Wang Lin pada saat ini bergema di dalam wilayah klan iblis raksasa. Di utara 500 km di bawah tanah, seorang pria duduk bersila berkultivasi di dalam gua emas. Tiba-tiba matanya terbuka, tatapannya menembus langsung ke atas tanah. Sebuah gumaman dingin keluar dari bibirnya ketika ia berjanji bahwa ia akan membalas dendam kepada Wang Lin setelah menyelesaikan urusannya. Ia akan berusaha mati-matian bahkan jika ia harus membuka segel anggota klan. Selanjutnya sosoknya menghela nafas dan kembali memutuskan untuk menutup mata berkultivasi. Pada saat yang bersamaan, tas penyimpanannya memancarkan cahaya hitam dan pedang surgawi curian dari Wang Lin melesat keluar. Gas hitam melonjak membentuk Shuligo yang mendesak leluhur tersebut untuk membalas dendam. Namun permintaan Shuligo ditolak mentah-mentah oleh leluhur klan iblis raksasa.
Suligo segera mengubah ekspresinya menjadi sanjungan dan menyatakan kesetiaannya, serta ia meminta untuk memberikan pukulan terakhir kepada Wang Lin. Leluhur klan iblis raksasa tertawa kecil menjanjikan permintaannya setelah kematian Wang Lin sebelum akhirnya memerintahkan Suligo untuk kembali ke pedang. Sang leluhur segera merenungkan keserakahan roh pedang ini dan merasa bahwa ia mudah dikendalikan. Tampaknya ia dapat diiming-imingi dengan batu roh dan wanita, terutama dengan obsesi jiwa Feng Luan. Ini merupakan harta jiwa yang ia peroleh secara kebetulan dan digunakan olehnya untuk mengikat Suligo. Sementara itu, Wang Lin menunggu di atas langit klan iblis raksasa. Karena leluhur tak kunjung muncul, ekspresi Wang Lin pada saat ini menjadi gelap. Wang Lin berpikir bahwa dengan klan yang luas dengan banyak gunung di tempat ini pasti akan menyulitkan pencarian. Wang Lin menatap gunung tertinggi di timur dan merasakan kekuatan yang misterius. Namun perhatiannya tiba-tiba tertuju ke utara dengan senyum tipis ketika menyadari kehadiran Suligo. Wang Lin pun seketika menghilang, bergerak cepat menuju utara dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 3. Dalam beberapa teleportasi, ia tiba di daratan berlumput. Indra ilahinya merasakan kejanggalan di mana sekitar 500 km di bawah tanah terdapat penghalang tipis yang membelokkan indranya. Dengan seringai, Wang Lin mengaum dan menghantam tanah tersebut dengan tinjunya. Ledakan dahsyat mengguncang bumi, menciptakan retakan yang menyebar ke segala arah dan jauh ke bawah tanah. Suara gemuruh bergema sebelum meredak dan mata Wang Lin tampak terlihat dingin. Wang Lin tanpa banyak cincong lagi segera kembali menghantam tanah. Gelombang kejut hebat menyebar ke bawah, suara bumi hancur seperti raungan naga. Wang Lin lanjut berteriak meminta leluhur klan iblis raksasa untuk segera keluar. Diikuti pukulan ketiga yang meruntuhkan dataran, Wang Lin menciptakan lubang besar dan sosok hijau tiba-tiba muncul dari bawah. Sosok ini adalah leluhur klan iblis raksasa yang menatap Wang Lin dan berteriak dengan penuh amarah. Ia menyesalkan kedatangan Wang Lin yang dianggapnya sebagai proses pencari kematian. Dengan cepat ia segera menyerbu Wang Lin ketika melayangkan pukulan. Wang Lin tertawa dan segera membalas pukulan tersebut. Gelombang kejut menerbangkan batu dan pasir dan leluhur klan iblis raksasa seketika terdorong mundur puluhan kaki. Retakan juga muncul di tulang tangan kanannya dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sementara itu Wang Lin hanya mundur beberapa langkah, lengannya sedikit bergetar, merasakan kekuatan dahsyat yang mencoba mencabik tubuhnya. Namun kekuatan ini dengan cepat segera dibubarkan oleh jiwa asal Wang Lin. Wang Lin pun bergumam bahwa teknik penyempurnaan tubuh klan iblis raksasa memang misterius. Selanjutnya, tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin pun kembali menyerang leluhur klan iblis raksasa. Di sisi lain, leluhur iblis mengutuk di dalam hatinya. Karena pengendalian tubuh barunya belum sempurna, saat ini hanya 80% kekuatannya yang bisa digunakan. Tetapi meskipun begitu, sesungguhnya kekuatan tubuhnya yang 80% ini juga cukup menakutkan. Kedua belah pihak kembali berhantaman dan pukulan Wang Lin barusan kembali meretakkan tulang terkuat leluhur tersebut. Ia juga kembali terkejut dan sambil mundur dengan cepat bertanya apakah sesungguhnya metode kultivasi Wang Lin. Wang Lin tidak menjawab tetapi dengan cepat kembali menyerang dengan pukulan yang menciptakan tekanan yang mengunci leluhur iblis raksasa. Garis tipis pun seketika muncul dan berusaha melilitnya. Mata leluhur klan iblis raksasa pada saat ini tampak menyala dan tubuhnya segera bergerak di bawah tekanan. Ia melompat ke udara dan menendang pukulan Wang Lin. Ledakan dahsyat menggema di seluruh klan iblis raksasa ketika wajah leluhur iblis raksasa terlihat memerah. Ia lanjut menggunakan kekuatan tumbukan untuk mundur dengan cepat.
Wang Lin merasakan sakit di tinju kanannya dan mundur beberapa langkah. Ia menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa tubuh leluhur yang belum sempurna pun hampir setara dengan dewa kuno bintang 3. Jika saja kepemilikannya atas tubuh baru ini selesai, maka sepertinya kekuatan tubuhnya akan sangat kuat. Di sisi lain, wajah leluhur klan iblis raksasa tampak benar-benar suram. Ia menyesali keputusannya untuk tidak muncul saat Wang Lin menghancurkan pilar-pilar. Namun saat ini setelah ia ditemukan oleh Wang Lin, ia tampaknya tidak lagi memiliki pilihan selain bertempur. Sementara itu Wang Lin pada saat ini kembali menyerang ke arah leluhur klan iblis raksasa. Leluhur klan iblis raksasa juga mengeluarkan raungan dan tubuhnya membesar hingga seukuran lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu, ia mengeluarkan energi spiritual surgawi. Cahaya keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya, jauh melampaui kemampuan Liuan Feng. Bagaimanapun, leluhur itu telah mencapai tahap awal transformasi jiwa. Ia berteriak bahwa ia enggan menggunakan energi spiritual surgawi karena akan merusak kepemilikan tubuh barunya, tetapi Wang Lin telah memaksanya. Selanjutnya, cahaya keemasan di tubuhnya semakin terang, menyilaukan seperti matahari. Gerakannya merobek langit, menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang angin destruktif. Ia melayangkan pukulan yang dipenuhi dengan cahaya keemasan dan energi spiritual surgawi. Ini merupakan kekuatan penuh dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal, diperkuat oleh kekuatan tubuh klan iblis raksasa. Kekuatan pukulan itu menghancurkan seluruh dataran utara menjadi debu. Leluhur itu merasa tidak berdaya, menyadari bahwa penggunaan energi spiritual surgawi ini akan merusak tubuhnya. Dengan begitu, maka hal ini juga akan memaksanya untuk dengan segera mencari tubuh baru. Tubuh yang rusak ini juga tidak akan bisa lagi berfungsi dengan sempurna, terkecuali tingkat kultivasinya mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Sementara itu di sisi lain, mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya aneh. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya yang besar, dan ini merupakan kedua kalinya setelah pertempurannya melawan utusan surga. Namun kali ini Wang Lin tidak takut dan Wang Lin segera meraung. 3 bintang di dahinya berputar cepat. Aura ungu juga pada saat ini seketika menyelimuti tubuh Wang Lin. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok dewa kuno kembali muncul di belakang Wang Lin. Wang Lin menarik nafas dalam dan melayangkan pukulan lembut yang menggerakkan sosok dewa kuno di belakangnya. Sosok itu turut mengangkat tinju dan melayangkan pukulan bersamaan dengan gerakan Wang Lin. Tinju leluhur klan iblis raksasa tiba dengan cepat dan bertumbukan dengan tinju Wang Lin. Tumbukan ini dalam sekejap mata akhirnya menghasilkan ledakan dahsyat. Wajah leluhur klan iblis raksasa memucat. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan tubuhnya seketika melemah. Tanpa ragu, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan pedang surgawi sebelum akhirnya berteriak dengan ekspresi garang. Ia juga mengancam Wang Lin sambil melemparkan dan menunjuk ke arah pedang tersebut. Sementara itu, tubuh Wang Lin terlempar ke belakang seperti meteor dan mendarat jatuh. Lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa sepenuhnya. Kombinasi tubuh leluhur klan iblis darah dan energi spiritual surgawi telah melukainya, menyebabkan tubuhnya menyusut dari raksasa setinggi 100 kaki menjadi ukuran normal. Namun meskipun mata Wang Lin pada saat ini masih tetap berkilau, Wang Lin menatap ke arah pedang surgawi yang melesat dan gas hitam keluar membentuk sosok Suligo. Leluhur klan iblis raksasa menyeringai dan berteriak ketika memerintahkan pedang itu untuk menebas Wang Lin. Energi pedang yang kuat seketika berkumpul dan menghantam ke arah Wang Lin. Suligo juga pada saat ini meraung dan menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk membalas dendam. Leluhur klan iblis di kejauhan seketika tertawa sinis, merasa menang karena menggunakan harta Wang Lin untuk menghabisinya sendiri.
Namun Wang Lin hanya tersenyum mengejek dan menunjuk ke arah pedang surgawi tersebut. Tiba-tiba pedang itu berbalik dan menebas leluhur klan iblis raksasa secepat kilat. Sang leluhur terkejut dan ekspresinya pada saat ini seketika berubah. Energi pedang mengenainya, membuatnya tidak sempat menghindar dan hanya bisa sedikit mundur. Energi pedang menebas dan memotong lengan kiri sang leluhur yang mengerang kesakitan sambil mundur dengan cepat. Ia juga meninggalkan jejak darah. Ia berteriak penuh kebencian kepada Shuligo dan mengancam bahwa ia akan mengekstraksi dan menyiksanya dengan api yang... Leluhur klan iblis raksasa pada saat ini seketika memutuskan untuk lanjut mundur dengan cepat. Ia tidak dalam kondisi puncak karena belum menyelesaikan kepemilikan tubuh barunya. Serangan Wang Lin yang kekuatan setara dengannya pada saat ini juga benar-benar memperparah lukanya. Ia memperkirakan Wang Lin juga terluka sehingga mengeluarkan pedang surgawi untuk menghabisi Wang Lin. Namun ia tidak menyangka bahwa Shuligo akan mengkhianatinya pada saat-saat krusial. Hal ini akhirnya membuatnya kehilangan lengan karena tidak sempat menghindar. Di sisi lain, Shuligo tertawa dan mengejek menyombongkan diri atas kecerdikannya dan menyatakan kesetiaannya kepada Wang Lin. Ia segera berbalik ke arah Wang Lin dengan senyum menjilat seolah-olah meminta Wang Lin untuk memuji atas tindakannya. Wang Lin tersenyum tipis meraih pedang surgawi sebelum akhirnya menyerbu ke arah leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin memuji tindakan Shuligo dan menjanjikan imbalan berupa perjalanan ke medan perang asing untuk menyerap jiwa-jiwa yang berkeliaran demi meningkatkan kekuatannya setelah mereka mengalahkan musuh. Shuligo pun terlihat sangat gembira begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Lin. Meskipun sempat tergoda oleh kebaikan leluhur klan iblis raksasa selama 2 tahun terakhir, ia mengurungkan niatnya untuk berkhianat karena takut pada Wang Lin yang dikenal kejam terhadap musuh-musuhnya. Ia merasa telah memilih pihak yang benar dan membayangkan dirinya akan dipandang berbeda oleh Wang Lin. Ia juga teringat pada seorang peri kecil yang ia ingin selamatkan. Alasan lain dari Shuligo mengkhianati sang leluhur iblis ini adalah janjinya kepada jiwa Fang Luan untuk menyelamatkannya. Ia memberitahu Wang Lin tentang harta berbentuk roda di tas leluhur yang berisi jiwa yang tersegel. Wang Lin pun mengangguk sambil mengejar leluhur klan iblis raksasa dengan pedang surgawi di tangannya. Sementara itu, leluhur klan iblis raksasa terus menggeram. Sebagian besar amarahnya tertuju pada Shuligo atas pengkhianatannya. Ia mengancam akan menyiksa Shuligo hidup-hidup dan mempercepat gerakannya menjauh dari Wang Lin. Sementara itu mata Wang Lin bersinar ketika ia mengangkat tangan dan mengayunkan pedang surgawi, melepaskan energi pedang yang memaksa leluhur klan iblis raksasa menghindar. Sosoknya terus-menerus melarikan diri hingga mencapai perbatasan timur wilayah klan iblis raksasa. Di sana, ia tiba-tiba berhenti dan berbalik mengeluarkan tongkat hitam dari tasnya. Ia melambaikan tongkat tersebut, memunculkan api hitam dan tongkat itu berubah menjadi obor. Sambil berteriak bahwa tempat itu akan menjadi kuburan Wang Lin dan tubuhnya akan digunakan untuk kepentingannya. Leluhur klan iblis raksasa segera mengayunkan obornya. Dalam sekejap mata, area seluas 10.000 kaki di sekitar mereka berubah menjadi lautan api. Leluhur klan iblis raksasa menikamkan obornya ke tanah, mengaktifkan energi celestialnya dan membuat segel yang dilemparkannya ke dalam obor. Obor hitam itu mulai memancarkan cahaya iblis dan semua api di sekitarnya bergerak misterius ke arah obor. Api-api ini berkumpul di atasnya untuk membentuk makhluk buas setinggi lebih dari 100 kaki dengan kelapa besar dan tubuh penuh duri menyala. Binatang api hitam itu menggeram, mengunci mata merahnya pada Wang Lin sebelum akhirnya menerjang ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap diam tenang, mengayunkan pedang surgawi dan mengirimkan energi pedang yang menghantam binatang api hitam.
Benturan serangan Wang Lin ini membuatnya terlempar ke belakang dengan luka di dadanya yang dengan cepat disembuhkan. Wang Lin mengeluarkan bendera segel dari tas penyimpanannya dan segera mengibarkannya. Wang Lin melepaskan untaian gas segel yang tak terhitung jumlahnya ketika ia mengucapkan kata segel. Gas-gas ini seketika berubah menjadi banyak tombak yang menghujani binatang api hitam. Setelah serangkaian ledakan, tombak-tombak itu menancap di sekitar binatang tersebut, menjebaknya sepenuhnya. Wang Lin lanjut menunjuk dengan tangan kanannya dan berbisik ketika mengucapkan kata meledak. Semua tombak seketika meledak serempak menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Saat gelombang kejut ini mendekat, bendera jiwa Wang Lin terbang keluar. Bendera ini bukan bendera satu jiwa, melainkan bendera jiwa yang telah disempurnakan Wang Lin sendiri dengan Liu Wanfeng sebagai jiwa utamanya. Hal ini menjadikan bendera tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan kibasan bendera, lebih dari 1000 fragmen jiwa terbang keluar dengan fragmen jiwa Liu Wanfeng di depan. Ingatan fragmen-fragmen jiwa itu telah dihapus oleh Wang Lin dan kini mereka hanyalah jiwa-jiwa utama yang menerima perintah dari pemilik bendera. Mata Wang Lin juga menjadi dingin dan ia memerintahkan 1000 fragmen jiwa yang dipimpin Liu Wanfeng untuk menyerbu binatang api hitam. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin menatap leluhur klan iblis raksasa yang menurutnya pasti menyembunyikan kartu truf terkuatnya. Ia juga merasa ada alasan mengapa sang leluhur berhenti di tempat itu. Sementara itu, leluhur klan iblis raksasa menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk segel dan sebuah cetakan raksasa muncul di hadapannya. Dengan raungan, ia mendorong cetakan itu ke langit dan dengan cepat retakan itu berubah menjadi ribuan cetakan kecil yang menghilang. Bersama dengan hal tersebut, leluhur klan iblis raksasa berlutut di udara dan membungkuk ke langit. Ia memohon leluhurnya untuk mengambil harta yang ditinggalkan demi menyelesaikan musibah yang menimpa klan iblis raksasa. Saat ia menyelesaikan perkataannya, langit menjadi gelap dan tanah bergetar di seluruh wilayah klan iblis raksasa. Sebuah gunung di perbatasan timur klan iblis raksasa, gunung tertinggi di wilayah itu yang tampak menembus langit seketika terbelah menjadi dua. Sebuah kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Leluhur klan iblis raksasa menunjukkan ekspresi hormat yang belum pernah terlihat sebelumnya, mengelurkan tangannya dan kapak raksasa itu terbang ke tangannya. Sinar petir merah menyelimuti tubuhnya dan aura kuat yang belum pernah dirasakan dari sang leluhur tiba-tiba muncul. Ia juga menjelaskan bahwa kapak itu dulunya digunakan oleh leluhur pendiri klan untuk memasuki makam abadi dan menghabisi 2 orang liar dengan 9 daun demi mendapatkan hak bagi klan mereka untuk tinggal di sana. Meskipun leluhur pendiri telah menghilang, tetapi kapak ini masih ada. Wang Lin pun menatap kapak merah itu dan teringat pada tubuh yang dimakamkan di bawah sekte mayat di negara Zhao. Leluhur klan iblis raksasa pada saat ini menggenggam kapak merah dan auranya berubah drastis. Gas merah menyembur dari kapak, merasuki tubuhnya dan keluar melalui pori-pori sebelum akhirnya kembali terserap pada kapak dalam siklus berulang. Setiap putaran siklus pada saat ini tampak memperkuat auranya. Ia melayang menatap Wang Lin dengan senyum sementara garis merah membentuk lengan di bekas lukanya. Dengan raungan ia melemparkan kapak dengan tangan kanan lalu menangkapnya dengan lengan merahnya. Hal ini seketika menyebabkan kapak bercahaya terang. Ia lanjut berteriak dan mengayunkan kapak ke arah Wang Lin dengan cepat. Wang Lin pun segera mengangkat pedang surgawi dan benturan dahsyat mengguncang segalanya. Wang Lin terdorong mundur dan memuntahkan darah. Leluhur klan iblis raksasa juga terbatuk darah dan tubuhnya tampak menyusut. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini masih tetap berdiri. Raungan buas keluar dari mulutnya dan matanya tampak merah membara saat ia kembali menyerbu Wang Lin. Wang Lin seketika memutuskan mundur dengan tatapan mata yang masih dingin.
Ia lanjut membentuk segel dan memanggil bendera jiwa yang bersinar terang. Langit menggelap dan ratapan hantu terdengar dari bumi. Gas hitam menyebar membuat langit benar-benar kelam. Gerakan leluhur klan iblis raksasa juga melambat dan tampaknya pada saat ini gemetar. Matanya seketika menunjukkan keterkejutan dan ketakutan saat ia mengenali asal-usul bendera ini. Sementara itu di perbatasan, wanita berjubah ungu tampaknya terus-menerus memperhatikan gerak-gerik Wang Lin. Ia seketika mengerutkan kening, menyadari bahwa Dutian pasti telah memberikan bendera 1 miliar jiwa ini kepada Wang Lin. Sosoknya seketika menghela nafas, merasa ilusi ini terlalu kuat untuk dilawan oleh leluhur klan iblis raksasa. Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk bergerak. Namun ia berhenti begitu melihat seorang pria kekar bertopi jerami yang mendekat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai lawan Liu Mei. Ia lanjut menjelaskan bahwa ia juga merupakan salah satu kandidat pilihan Paman Yun Ge. Meskipun kultivasinya lebih rendah, ia berniat menghalangi wanita itu demi temannya, yakni Wang Lin. Wanita berjubah ungu itu awalnya ingin pergi, namun pria itu duduk bersila memunculkan domain pemotongan emosi dengan sosok pemuda di belakangnya. Wanita itu tertegun mengenali domain langka itu dan memahami pengorbanan yang telah dilakukan oleh pria itu untuk mencapainya. Sementara itu di kejauhan, Wang Lin juga ternyata menyadari hal tersebut dan merasa takjub melihat domain tersebut. Namun Wang Lin kembali fokus pada tujuan awalnya. Wang Lin segera memasuki bendera 1 miliar jiwa dengan jiwa asalnya. Bendera pun bergerak mengeluarkan lolongan yang tampak mengerikan. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar, dipimpin oleh 12 fragmen jiwa transformasi jiwa emas ungu. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa berubah drastis, menyesali keputusannya untuk bertarung jika ia tahu Wang Lin memiliki harta karun seperti itu. Dalam keputusasaannya, ia pada saat ini mau tidak mau harus berhadapan dengan Wang Lin. Ia juga meminta bantuan ketika berteriak memanggil tangan kanan leluhur. Petir merah menyambar langit dengan bayangan kapak di dalamnya, dan Wang Lin pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Wang Lin lanjut menunjuk ke depan, memerintahkan benderanya untuk mulai melahap. 1 miliar fragmen jiwa menyerbu maju, diikuti dengan 12 fragmen jiwa utama yang membentuk jaring cahaya emas menjebak petir merah. Fragmen jiwa lainnya menyerbu jaring dari segala arah dan ledakan dahsyat terjadi. Jeritan sengsara leluhur klan iblis raksasa juga pada saat ini terdengar. Sinar merah berhasil menembus fragmen jiwa dan leluhur klan iblis raksasa yang tampak seperti kerangka menyerbu keluar. Ia memuntahkan darah dan menatap Wang Lin dengan penuh kebencian sebelum mencoba kembali melarikan diri. Namun fragmen jiwa kembali menyerbu dan 12 jiwa utama emas ungu menerkamnya sekali lagi dengan tawa menakutkan. Leluhur klan iblis raksasa dalam kondisi terdesak melemparkan kapak leluhurnya kepada Wang Lin, meskipun ia sadar tidak akan mampu mengendalikan sepenuhnya kekuatan senjata tersebut. Serangan itu pada akhirnya hanya berhasil mendorong Wang Lin mundur dan tidak cukup untuk menghancurkan Wang Lin. Melihat pertarungan tak berpihak kepadanya, leluhur klan iblis raksasa akhirnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang merupakan sebuah langkah yang beresiko besar terhadap keselamatannya sendiri. Sementara itu, Wang Lin melancarkan kembali serangan menggunakan bendera jiwa yang memanggil ribuan fragmen jiwa untuk menghancurkan leluhur klan iblis raksasa. Sebuah pusaran raksasa muncul menyerap semua yang ada di sekitarnya termasuk Wang Lin. Sang leluhur berusaha menggunakan kekuatan itu untuk menyeret Wang Lin ke dalam kesedihan dan rela mengorbankan dirinya sendiri. Namun Wang Lin pada saat ini tampak masih terlihat tenang. Ia memanfaatkan serangan fragmen jiwa untuk mempercepat kehancuran leluhur klan iblis raksasa. Pada akhirnya jiwa asal sang leluhur pun musnah, menandai akhir dari kehidupannya.
Sebelum sepenuhnya terselet ke dalam pusaran, Wang Lin memanfaatkan waktu singkat untuk mengaktifkan formasi pengunci yang telah ia persiapkan dan mengambil kembali semua fragmen jiwa serta kapak leluhur klan iblis. Dengan susah payah, Wang Lin berhasil merebut kapak itu dan menyelamatkannya sebelum menghilang dari planet Suzaku. Begitu keluar dari pusaran, Wang Lin seketika muncul di luar angkasa dan Wang Lin menyadari bahwa kekuatan garis keturunan musuh sangat berbahaya. Wang Lin memutuskan untuk menghindari perhatian lebih lanjut dan bersembunyi di planet kecil di dekat Suzaku untuk menjaga lingkungan. Di planet kecil ini, Wang Lin menemukan formasi transmisi lama yang pernah Wang Lin gunakan. Ia memilih untuk menyembunyikan dan menyimpan serta memisahkan avatar dengan tubuh aslinya selama beberapa tahun. Tubuh aslinya masuk ke pusat planet, duduk di dalam magma dan mulai berkultivasi. Sementara itu, Wang Lin segera meneliti kapak leluhur yang kini berada di dalam genggamannya. Kapak itu menolak kendali Wang Lin, tetapi ia berhasil menelannya ke dalam jiwa asalnya bersama dengan bendera jiwa. Wang Lin bermaksud memerintahkan roh kapak dengan kekuatan kedamaiannya sendiri. Dalam tas peninggalan leluhur klan iblis raksasa, Wang Lin juga menemukan berbagai barang berharga termasuk darah langka yang mengandung garis keturunan dewa kuno. Ini merupakan sumber kekuatan yang luar binasa. Wang Lin ingat bahwa darah itu pernah ia temui sebelumnya dan menyadari potensi besar yang ia bisa manfaatkan baik untuk memperkuat tubuh aslinya ataupun untuk mengaktifkan kemampuan dewa kuno yang belum ia kuasai sepenuhnya. Dengan temuan ini, Wang Lin merasa usahanya selama pertarungan ini sangat setara. Ia pun melanjutkan pencariannya di tempat tersembunyi. Ia bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar yang menantinya di masa depan. Wang Lin juga pada saat ini menemukan sebuah roda kecil berdiameter 1 inci yang tampak usang dan berkarat. Meskipun tidak menarik secara visual, roda ini membangkitkan rasa ingin pengetahuannya karena apa yang dikatakan oleh Shuligo. Shuligo menjelaskan sebelumnya bahwa ada jiwa yang tersegel di dalamnya. Permohonan berulang kali dari Shuligo membuat Wang Lin curiga karena sifat Shuligo yang biasanya penakut dan penuh kebanggaan tidak pernah menunjukkan permohonan seperti itu. Meyakini bahwa roda tersebut mengandung lebih dari sekedar jiwa biasa, Wang Lin akhirnya mencoba mengaksesnya menggunakan energi spiritual. Namun roda itu memancarkan cahaya hijau yang menetralisir energinya, membuatnya semakin yakin ada kekuatan tersembunyi di dalamnya. Ketika Shuligo berusaha mengambil alih dan mendekati roda, ia ditolak dengan keras oleh simbol aneh dan cahaya hijau dari roda tersebut. Shuligo pun seketika terlempar dan kehilangan kendali atas dirinya. Wang Lin akhirnya kembali mengambil alih, menekan simbol aneh pada roda dan segera menghancurkannya. Dari pecahan muncul cahaya merah menyilaukan diikuti oleh kemunculan seorang wanita memsepona bernama Meiji. Keindahannya membawa aura memikat yang langsung mempengaruhi emosi Wang Lin dan Shuligo. Shuligo yang telah kehilangan kendali terbang mendekatinya dengan penuh birahi. Namun Wang Lin dengan cepat memulihkan kejernihannya berkat teknik kedamaian dan melawan pesona wanita itu. Ketika Meiji mendekat untuk menyerangnya, Wang Lin memanggil bendera jiwa yang berisi ribuan pecahan jiwa, termasuk jiwa Li Wanfeng sebagai pemimpin. Namun di tengah-tengah penyerangannya, Meiji menggunakan kekuatan pesonanya untuk menyelamatkan dirinya dan membuat mereka berbalik melawan Wang Lin. Dalam kekacauan itu, bahkan Shuligo sempat menyerang dan mencoba menghabisi Wang Lin. Beruntung Wang Lin akhirnya bisa mengatasi semua ancaman dan menghancurkan jiwa-jiwa yang terpengaruh. Ia kemudian menangkap Meiji dan menyadari bahwa ia adalah fragmen jiwa yang memiliki domain memikat yang sangat kuat dan ini merupakan sesuatu yang langka. Wang Lin pun menggelengkan kelapanya ketika menyadari bahwa wanita ini merupakan ancaman yang tidak boleh diremehkan.